salah seorang karyawan bernama dengan inisial M, Mimi Bayu. Benar gak? Mimi Bayu. Karyawan di Rans dong berarti? Karyawan keuangannya AA. Dikabarkan punya hubungan spesial. Hoax atau fakta? Ingat gak waktu suaranya hilang? Aduh udah pikiran tuh jelek banget. Udah pikiran kayak ngawang kemana-mana. Takut. Gak kerja nih gitu. Bukan masalah gak kerjanya. Masa gue harus kedua kalinya kehilangan orang yang gue sayang. Almarhum Olga 2015. Sakit. Iya, Wah, bagaimana aduh. Hai guys, jumpa di vlog aku. Suasana memang agak Menegangkan ya. menegangkan dan juga mengkhawatirkan ya. Podcast apa ini? Kita podcast kayak di coffee shop. Karena emang hari ini kita berjumpa Sen diajakin untuk syuting acara The Hotman. Makasih Kak, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Udah kaya Anda sekarang. Amin ya Allah. Gak apa-apa kaya, yang penting caranya halal. Halal. Bener kan? Oke, Sen ini seperti teman-teman ketahui, pastinya kalau sering nonton vlognya, podcastnya Rans Entertainment, pasti udah tahu Sen ini udah 7 tahun ya Sen, menjadi asisten pribadi dari Raffi Ahmad. Berarti adalah ring 1, mampus ya. Ring 1 nenek. Ring 2. Ring 2. Oke, asal jangan ring light ya saya. Make up. Baik. Sen bertugas hanya untuk menjawab dan mengklarifikasi karena tidak semua berita yang ada dan beredar di media itu adalah berita yang benar. Iya dong. Benar. Kadang-kadang ada mohon maaf yang ditambah-tambahin supaya dibikin seru, dibikin bumbu supaya orang ngeklik. Ya nggak apa-apa, wajar-wajar aja, namanya orang kan cari uang ya. Oke, Sen yang pertama. Oke. Ya. Rayanza, anak yang baru-baru ini viral banget, anak dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, mulai empati, betul? Udah mulai makan? Udah mulai makan. Oke. Katanya menu dan harga alat makannya itu benar-benar bikin netizen melongo alias mahal banget. Hoax atau fakta? Fakta. Fakta. Ya. Kenapa lo bilang seperti itu? Karena emang kalau bagi gitu, kalau Ya. buat anak pasti akan nggak usah buat anak, buat diri dia sendiri aja. Tanpa kita kasih tahu ya udahlah, netizen juga pasti tahu lah gitu. Pasti cari yang barang yang bagus gitu. Oke, to the max gitu ya. Yeah. Jadi bener ya, kalau buat anak emang si Raffi sama Gigi ini bener-bener ibaratnya udahlah pokoknya mau mahal mau apa yang penting anak sehat gitu. Jadi bener ya bahwa berita yang bilang Rayanza ini menu empasinya ini bikin netizen melongo ala Sultan, betul. Fakta. Yakin? Karena kita pun kalau punya uang pun ya buat anak nggak usah deh Kak Mel, misalkan buat anak pasti akan bela-belain dong. Iya, masa buat anak main-main. Iya, makanya kan. Kalau buat berondong boleh main-main. Jangan. Oke, next. Sultan. Raffi Ahmad habiskan 45 juta untuk traktir karyawan saat bukber kemarin. Hoax atau fakta? Bener gak? Jangan tambah-tambahin, kalau emang gak nyampe 45 juta ya gak apa-apa juga. Kan bukan berarti he's not a good boss gitu kan. Tapi bener gak berita yang seliweran sampai 45 juta traktir bukber para karyawan? Ya hitung aja. Ada karyawan Rans, terus karyawan animasi, terus ada bola, ada basket, terus belum orang rumah gitu. Wow. Jadi sampai nggak kalau menurut tanggapan atau menurut hitung-hitungan lu deh kasarnya 45 juta nyampe nggak tuh? Enggak lah. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. 30 nyampe dong? Enggak lah. More or less. Oh iya, masa sih? Ya enggak. Segitu banyak karyawan, Sen? Ya enggak nyampe. Mungkin kalau sama hadiah ya bisa jadi. Sama hadiah bisa. Bisa jadi. By the way, terlepas dari artikel, apa sih hadiah terbesar yang pernah Raffi kasih ke kamu? Kalau gue kan pernah vlog podcast sama Tante Mary, ya kan? Bagus tuh viewersnya. Tante Mary cerita bagaimana perjuangan, karena kan gue juga ngeliat kan dari zaman Facebooker gitu Tante Mary. Sampai akhirnya sekarang Tante Mary udah mumpuni lah. Lu Sen, dari lu tadinya kan ikut almarhum Olga, sekarang lu udah bisa beli apa? Alhamdulillah, sekarang. Itu mobil di luar dari Raffi bukan? Ya, dari dia.
sorry, DP doang, lu ngelanjutin, lu nyicil atau memang dibeliin bener-bener? Dibeliin bener-bener. Wow. Selebihnya kan kita nggak tahu, ya udah dia ngasih ya udah gitu. Wow, itu lu mohon maaf, dikontenin nggak pas ngasihnya? Aku sama sekali nggak tahu ini mobil tiba-tiba, karena kan emang setiap hari kalau jarak dari rumah aku ke rumah dia tuh lumayan Kak. Jadi sebulan itu bisa 6 juta untuk lo ongkos. Iya, pulang pergi. Tapi lo nggak pernah minta dong? Nggak pernah, nggak, karena tanpa diminta pun dia udah ngasih gitu. Terus lo tahu nggak, maksudnya udah ngerasa nggak? Kayaknya bos AA nih akan ngasih gue mobil, tiba-tiba udah ada insting-insting perasaan-perasaan nggak? Biasanya kalau itu aku nyelepet gitu. Tapi dia tiba-tiba nanya nih, ada apa nih orang tiba-tiba nanyain kok sampai sedetail ini gitu. Sampai dia bilang, lu berapa kalau kesini? Ya AA bayangin aja bolak-balik nih, belum sama tol 2,5 gitu. Oh kasihan juga ya gitu. Pas momen lagi ulang tahun, dia kan tipe kalau orang yang cuek gitu. Jadi aku mah santai-santai aja, jalan aja lagi syuting kayak gitu. Nggak taunya lagi ngomongin aku, ada Haikal, ada bos. Nggak tahu kalau mobil itu ada di depan. Dan ternyata gujuk ngomongnya gimana? Sen, nih mobil buat lo, nggak gimana cara? Nggak, di prank dulu, dibuat nangis dulu. Oh sampai nangis baru ya udah lu pulang naik Grab gitu. Terus tiba-tiba di depan mobil udah dipitain segala macem. Gimana perasaan lu? Ini kan orang bukan saudara lu, Sen. Ya makanya perasaannya campur aduk. Ya seneng. Segitu perhatiannya. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir itu hal kecil loh Kak, gitu. Ibarat kata kita ngadu keluh kesah gitu, maksudnya tiap hari ngeluarin harus segini. Ternyata dia dari sifat dia ya selain perhatian, maksudnya agak ada cueknya juga. Ternyata punya sisi yang sangat luar biasa gitu. Nyokap gimana? Kaget dong? Nyokap kaget. Dapat mobil. Selain mobil pernah katanya diajakin umroh juga? Iya. Jadi kan sempat puasa kemarin ke rumah, terus tiba-tiba itu ngedadak, benar-benar super ngedadak. Jadi tiba-tiba kan dia kan kalau ini besok gue kosong, gue ke rumah lu ya gitu. Hah, ngapain ke rumah? Tiba-tiba ternyata kan dia suka bercanda, gue ke rumah lu. Nggak usah ke rumah. Kenapa sih lu nggak boleh ke rumah gitu? Terus dia bilang, gue pengen aja ke rumah lu gitu. Ternyata emang hari itu tuh dia muter tuh ke rumah-rumah yang kerja sama dia gitu, tapi yang udah lama gitu. Nah datanglah, kebetulan lagi ada nyokap juga, Jadi kalau nyokap tuh per 2 minggu sekali ke Jakarta. Ada nyokap, terus dia bilang, apa yang cita-cita lu belum tercapai gitu? Sebutlah umroh. Emang lu belum pernah umroh? Belum. Dia bilang, oh ya udah, lu nanti kita bilang aja. Gue berangkatin umroh gitu, bilang sama nyokap gitu. Alhamdulillah makanya. Pantes si AA rezekinya nggak putus-putus, ternyata emang gue juga ngerasain sih, kayak lu sempet nyariin sepatu buat gue, itu dikasih AA. Emang bener-bener orangnya tuh AA tuh tulus sama temen, termasuk sama orang-orang yang bekerja ya. Nah sebagai orang terdekat dalam kehidupan seorang Raffi Ahmad, lu pasti tahu dong, karena AA sekarang kan bukan cuma bisnis, keartisan, bahkan kayak dia lebih geser sekarang ke dunia bisnis kan, termasuk juga ada gosipnya, ada beritanya, bukan gosip, ada beritanya. Gue nggak akan nyebutin partai mana, tapi katanya Raffi Ahmad ini katanya udah mulai mau diusung, dianggap sebagai calon cocok untuk jadi capres 2024. Udah pernah dengar ada selentingan obrolan nggak? Selentingan obrolan pernah, cuman dia dipinang gitu. Ya, banyak sekali yang mau minta dia, cuman dia pengen masih berkembang di dunia entertain satu, terus lagi fokus sama bisnis. Dia bilang nggak deh gitu untuk maju menjadi mau wali kota kayak mau jadi capres. Dia bilang nggak dulu deh, mungkin nanti ya mungkin nanti kalau udah pengen di belakang layar baru deh gitu. Salah seorang karyawan bernama dengan inisial M dikabarkan punya hubungan spesial. Nah ini lebih cocok lu deh, karena kan lu karyawan juga di sana. Ini kok bisa tiba-tiba naik ke permukaan sih, San? Lucu banget loh, menurut gua kocak gitu. Iya, makanya aku juga bingung. Nih berita dia naik kayak hubungan sama si N sama ini. Setiap Ramadan selalu ada berita seperti itu. Aku sampai cari seluk-beluknya siapa nih dalangnya. Gitu. Dalang dari semua dalang gitu. Mimi Bayu. Benar gak? Mimi Bayu.
Karyawan di Rans dong berarti? Karyawan keuangannya AA. Terus? Dan lucunya kita sudah semuanya kan kalau aku maksudnya kalau aku tuh paling nggak bisa ngelihat orang yang aku sayang disentil sama orang gitu. Pasti emosinya luar biasa gitu. Tapi netizen bilang, ayo dong lu buka suara kayak gini. Aku pelan-pelan cari paham. Ini biangnya siapa, dalangnya siapa. Aku nggak pernah ngomong sama dia. Jadi aku pelan-pelan karena kebetulan aku juga punya teman yang orang IT-nya luar biasa gitu. Bisa nge-tracking segala macam. Jadi ya udah gitu. Jadi kalau dibilang aku diem aja enggak, aku pasti akan nge-tracking. Capek. Cukup tahunya aku. Karena menurut aku buat apa aku nge-post orang yang udah bikin nama bos aku jelek gitu. Buat apa? Mungkin kalau orang-orang akan dinaikin, tapi kalau aku enggak. Udah ngapain gua ngasih panggung ke lu. Lebih baik lu ya udah. Oke, cukup tahu. Lu pribadi aja ya. Jadi gosip mengenai karyawannya Raffi Ahmad punya hubungan spesial sama Raffi Ahmad? Hoax. Sudah pasti 100%. Sudah pasti hoax. Semuanya udah dijelasin kok di vlog. Iya. Oh, udah dijelasin di vlog juga. Udah dijelasin di vlog seperti apa. Sebelum itu di Bali dijelasin ini orang keuangan lama gitu. Sebelum Rans berdiri, Rans kan baru-baru kan. Iya. Kita orang tuh udah yang di belakang udah ada Mimi Bayu, Teh Erni, terus Mary, aku gitu. Orang kepercayaan. Oke. Gitu. Jadi kaget nggak anak-anak Rans dengan berita ini? Kaget lah. Ketawa nggak? Ketawa sih aku. Aku cuman kayak gitu. Tapi aku pengen ketawanya, lu mau berusaha nih mau menjatuhkan nama Raffi Ahmad, tapi ketangkep lagi. Dan dengkotnya aku pernah nangkep Kak. Oh wow. Oke. Kita tidak usah. Gak usah detailnya udah. Ya. Kasihan sih maksud aku segitu ininya gitu. Oke. Ini ada juga artikel, karena artikel kan namanya artis gak selalu semuanya positif nih. Makanya kita nanya sama Sen orang terdekat. Judulnya gini, duh, Anda seru, Raffi Ahmad sebut Nagita Slavina kerap ancam ingin berpisah kalau lagi berantem. Bener? Oh, hoax atau fakta? Hoax. Sebagai orang terdekat. Kenapa Sen? Kan lu pasti ngeliat namanya suami istri pasti ada gesekan kan? Tapi gak pernah sampai begitu? Gak sampai begitu, karena yang aku lihat dia tidak pernah, maksudnya mau Mbak Gigi, mau AA, kalau ibarat kata ya namanya rumah tangga pasti ada cekcoknya. Pasti. Tidak pernah menunjukkan di depan orang. Pasti mereka ngomongnya even berdua. Sama karyawan even pun nggak pernah. Kecuali kita mau syuting, kalau biasanya namanya perempuan ada leletnya kan, ngobrol lah apalah, baru dia ngomel-ngomel gitu. Iya, cepet dong apalah. Tapi kalau masalah pribadi dia tidak pernah ngebuka. Jadi selama 7 tahun Sen kerja sebagai asisten tidak pernah sekalipun ngeliat mereka ribut di depan para karyawan, nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Wow. Jadi ini hoax ya? Makanya aku juga salut sama Mbak Gigi, maksudnya salutnya dalam arti mau kemanapun suaminya gitu ibarat kata, dia tidak pernah menanyakan ke orang terdekatnya. Percaya aja? Percaya aja. Gitu. No wonder langgeng sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Apapun gosip-gosipnya. Artikel berikutnya. Kirim salam ke Raffi Ahmad. Miabi bilang, see you. Tahu nggak kalau Raffi Ahmad pernah dikirimin salam sama pernah. Miabi? Video call di depan aku. Di depan aku dia. Sumpah. Oh iya? Dia lagi di Bali, di tempat beach clubnya. Kalau misalnya nggak punya, misalnya AA masih single, Miabi tipenya AA nggak? Raffi Ahmad dikabarkan punya hubungan spesial dengan artis N. Kalian pasti tahu dong. Gue nggak akan sebut namanya. Sebagai orang terdekatnya, terganggu nggak? Hoax atau